Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, kami Rizky Lutfi, mahasiswa PPG tahun 2022 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami ingin menunjukkan video pitching kami dalam memenuhi tugas PPG di UIN Raden Mas Said Surakarta. Silahkan simak video kami berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat siang. Siang Pak Guru. Sehat semua ya siang hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Semoga nanti yang akan kita pelajari bisa bermanfaat buat kita di kehidupan sehari-hari. Itu doa akan dipimpin ketua kelas kita. Monggo Mas Abdurrahman. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa semuanya. Semoga perjalanan pelajaran ini bisa membawa keberkahan buat kita semua. Semuanya tempat duduk, siap gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih Mas Abdurrahman. Kemarin habis libur ya? Iya Pak Guru. Habis libur memperingati apa kemarin? Hari Akhirnya Pancasila lah. Untuk itu, untuk mengingatkan kita tentang peran pentingnya Pancasila, mari kita menyanyikan tadi apa budaya Pancasila. Mohon kepada Mbak Tri yang menjadi dirijen, monggo Mbak Tri. Saya dirijen ya Pak. Dirijen, bukan deterjen. Oke teman-teman. 1, 2, 3 ya. Ya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. 1, Ya, 2, 3. Garuda Pancasila, Pula pendukung patriot proklamasi, dia berjuang kurang. Terima kasih anak-anak. Baiklah, saya akan mengabsen dulu karena jumlah kelas ini 12 ya. 12. Yang pertama Asnia. Hadir Pak. Yang kedua Pak Mas Abdur. Ya, hadir. Pak siapa? Mas Suwandi. Izin Mbak. Oh ya, kenapa ini? Sakit ya? Nikahan Mbak. Oh, nikahan. Nikahan sama saudara. Alhamdulillah. Barakallah. Bulaka wa baraka alaikuma wa jamaah bainakuma. Kok nikahan, Pak? Saudaranya yang nikah Mbak. Menghadiri Oh, pernikahan. kita doakan sama-sama. Kemudian Pak Tri, Mas Tri. Hadir Pak Guru. Oh. Kemudian Aminatan, Hadir Pak Guru. Wiyoto, Nancy, Hadir Pak. Hajar, Hadir Pak. Nur Hayati. Ya, hadir Pak Guru. Yang terakhir spesial Farida. Hadir Spesial. Oh, alhamdulillah. Pak, saya kok nggak di absen? Oh, siapa? Gusti. Kan sudah di absen tadi masuk. Jadi nggak saya tunjuk langsung saya centang. Oh, baik. Tuh. Oke, Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Kita akan memasuki, kalau kemarin kita sudah belajar tentang dalil-dalilnya, kita memasuki tentang apa itu proses perawatan jenazah. Mungkin dari kemarin masih ada yang ingat doa ketika masuk makam itu bagaimana? Monggo Pak Tri, doa masuk makam ziarah. Anda hafali Pak Guru. Oh, nggak hafal. Ya. Ya. Assalamualaikum
Ya ahlal Iya. kubur fa ini insya Allah bikumul laikun. Nah, itu pelajaran kemarin tentang ziarah, dalil, kemudian tentang takziah. Ya, kita akan kita akan memasuki ke perawatan jenazah. Nah, ini gambar-gambar yang perlu menjadi pengingat kita ya, motivasi kita agar hidup kita itu tidak hanya bersenang-senang karena kematian itu mengintai kita. Mati itu pasti, hidup itu insya Allah nggak tua nggak muda, bayi, pokoknya kematian selalu mengintai kita. Ini masa depan kita, ini gambarnya ini. Kalau besok kita tidak pakai bantal, ya memang itu hanya dipersiapkan menghadapi keadaan yang seram seperti ini, kita harus bersiap-siap. Apa? Mbak Tri ya, nggak apa-apa TikTok, tapi tetap harus ingat kematian. Itu. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, kenapa kok kita itu harus mempelajari serem-serem seperti ini? Yang pertama kita harus mempraktekkan nanti menerapkan apa itu perawatan jenazah itu sebagai bentuk kepedulian kita. Yang kedua nanti dalam perawatan jenazah ini kan tidak bisa mayat itu kemudian berjalan sendiri menuju kuburan. Itu kan tidak bisa ya. Ada yang pernah lihat mayat berjalan ke kuburan sendiri? Ya ada ya. Nah, makanya itu diperlukan bentuk kerjasama, tanggung jawab orang yang masih hidup untuk melakukan perawatan jenazah. Yang ketiga, tujuan kita adalah menganalisis nanti praktek-praktek perawatan jenazah. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan nanti nanti rencana kita itu akan mengerjakan proyek agar pemahaman kita tentang praktek jenazah itu benar-benar karena kita masing-masing kan punya saudara, punya bapak, ibu, minimal harus ada satu orang yang bisa merawat jenazah. Mosok dipasah ke Pak Mudin terus. Kalau Pak Mudinnya itu ada di rumah lah, kalau sedang berpergian kan harus ada yang bisa merawat. Nah, itu pentingnya kalian mempelajari bab ini. Itu diharapkan nanti bisa menyajikan. Itu. Nah. Ini nanti ada 4 tata caranya, itu memandikan, mengkafani jenazah, kemudian mensalati dan mengkebumikan. Kemarin masih ingat tugasnya apa? Ketika terakhir pertemuan pertama kemarin tentang dalil, itu kan saya mengasihkan tugas untuk menonton materi dan video praktik ini ya, dan sudah dikerjakan di LKPD ya. Pak Guru. Ya, Pak. Nah, untuk itu kalau sudah diisi LKPD-nya, sekarang kita mau agar pemahaman kita itu makin sip tentang perawatan jenazah, mari kita membuat proyek. Bapak punya 3 pilihan, 1 video, 2 clipping, 3 min mapping. Tapi sebelum sampai proyek ini, adakah pertanyaan dari anak-anak setelah mengamati video? Mungkin Pak Tri setelah mengamati video menemukan masalah yang ingin dipecahkan di sini, monggo Pak Tri. Videonya mana? Videonya mana Pak Guru? Videonya yang kemarin yang itu. sudah tentang perawatan dalil. Nggak kerjakan itu, Pak. Ya. Bingung cara memandikan jenazah Pak Guru. Oh gitu, baik. Ada yang lagi? Mungkin siapa? Mbak Aminaton? Iya Pak Guru. Ada pertanyaan Mbak Farida? Farida mau tanya dulu. Cara mengkafani itu loh Pak Guru. Oh baik. Nah, jadi ada 2 pertanyaan ya dari kemarin hasil menonton video. Yang pertama adalah masih bingung cara mengkafani, dan yang kedua adalah bagaimana memandikan. Monggo ada yang bisa menjawab mungkin sebelum Bapak jawab. Dari yang lain kan juga sudah menonton. Bu Nur, tentang memandikan, Bu Nur Hayati.
Ya, ya, Pak. Bisa menjelaskan tentang memandikan, berarti Pak Wira masih bingung. Memandikan jenazah. 1. Menyiapkan air, Pak. Oh, siap. Ya. Terus yang memandikan itu harus sama-sama jenis kelaminnya, Pak. Bagus. Mbak Bukan Nur. Pak, saya Pak, yang lainnya Pak. Wah, udah mantap, Bu. Berarti yang penting itu airnya. Kalau mandi, kalau nggak ada airnya tidak bisa, Pak. Iya. Mandi, betul nggak, Bu? Betul nggak, Mbak? Betul, Pak Iya, Guru. Pak. Iya, Ya, itu udah bagus. Kemudian untuk yang mengkafani mungkin Rida bisa menjawab yang mengkafani pertanyaan tentang mengkafani. Pak, pertama disiapkan dulu kain kafannya. Baik. Apa itu? Dihamparkan kain kafan di atas tikar. Berapa lembar, Bu, kain kafannya, Bu? Wanita itu 5 lembar kain kafan. Kalau Oh, untuk laki 3 lapis kain kafan. Oh, Berapa? baik, mantap. Urusan. Terima kasih Mbak Farida yang masih semangat di siang hari ini. Ya, Pak. Nah, alhamdulillah, berarti kita langsung menuju ke proyek kita ya. Iya, Sudah Pak. puas Pak Tri ya atas jawaban dari Bu Nurhayati? Ya, puas Pak Guru. Nah, proyeknya kita voting ya sebagai bentuk demokrasi dalam kelas kita. Monggo yang video angkat tangan, yang clipek. Oh, berarti min mapping ya katakan semua ini ya. Berarti kita membuat min mapping ya. Kita membuat min mapping. Nah, kemudian silakan bentuk 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu berdiskusi membuat min mapping. Kelompok pertama itu apa tadi? Memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensalati. Dan yang terakhir yang paling penting itu harus dikuburkan. Nah, kelompok ini nanti kira-kira min mapping contohnya itu seperti ini ya. Nanti dibuat, kemudian minta waktu berapa menit? 1 hari? 5 hari? Oh, 10 menit. Iya. 10 menit ya? Iya. 10 menit. Boleh pakai aplikasi nggak, Pak? Apa? Bikin Monggo. pakai aplikasi. Monggo, boleh ya? semakin kalian kreatif, semakin detail materinya, tentu saja nilainya juga semakin baik. Tapi harus diperhatikan, tidak boleh mengambil dari sumber sembarangan. Ini kita tentukan sumber materi yang menjadi rujukan kalian. Ini bisa pendidikan agama Islam, buku paket, bisa dari yang Bapak kemarin share, bisa internet, link-link internet, atau kitab-kitab yang mungkin kalian pernah pelajari, yang mungkin ada yang dari dulu SMP-nya Mondok, itu ada di sini kitab Fathul Qorib dan Fathul Mu'in, bisa juga untuk menjadi rujukan. Iya, Pak. Iya, Pak Nah, Guru. untuk itu kami beri waktu 10 menit, monggo dikerjakan. Setelah Oke. itu nanti perwakilan presentasi singkat. Iya, Pak Guru. Iya, Pak. Ini untuk gambar-gambar untuk mengingatkan kalian kalau lupa jika menonton video. Nah, ini kemarin saya ingatkan, ini ada di video ada, hanya untuk mengingatkan sambil diskusi. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Dan aktif, ingat aktif berdiskusi. Karena nanti masuk penilaian sikap kalian. Kalau nggak aktif ya dapat nilai sikap. Iya, Pak. Saya kira sudah cukup ya. Monggo kelompok pertama, yaitu yang akan disampaikan siapa ini? Kelompok pertama tadi ada Bu Aminaton. Aku nih, Jar, Oh, penemu iya. Mas Dwi, Iya, Jar. Pak. Monggo tentang memandikan. Materi ini, Pak. Iya, Pak Iya, Guru. materi. Tadi kan kita Materi sudah apa diskusi
bersama Baik. teman-teman tentang memandikan jenazah. Oh, langsung. Kalau memandikan pakai itu yang pertama kotak. harus nyiap peralatan dulu Pak Guru. Jadi Baik, baik. peralatannya harus disiapkan dulu, AC. airnya juga disiapkan, baru kemudian badannya mayat dibersihkan dulu, dikasih wudhu, baru proses memandikan. Ya, Enggak apa-apa. baik. Terima kasih ya. Itu Mas hadirin. Untuk yang kelompok 2, ada yang mau mewakili? Pak Wito ya? Ya, Pak. Monggo. Iya, Pak. Untuk selanjutnya setelah jenazah dimandikan, proses selanjutnya adalah proses pengkafanan, Pak, mengkafani jenazah di yang jumlahnya 7 itu dengan sebagaimana yang sudah Bapak contohkan yang ada dan kami pelajari di video. Terima kasih, Pak. Wah, mantap Pak Wid dan Bu Aminatun. Selanjutnya kelompok 3, Bu Nancy ya. Ini hasil dari kelompok kami dalam mensolati jenazah itu bisa dilaksanakan secara sendiri maupun berjamaah, lebih banyak lebih baik. Kemudian untuk posisi imam ketika jenazah itu jenazah laki-laki, maka imam berada di sebelah atau lurus dengan kepala jenazah. Demikian Pak dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, sip. Selanjutnya kelompoknya Bu Asnia ya, bisa monggo dipresentasikan. Oke, Pak. Ini saya izin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang cara mengubur, nggih, Pak, nggih. Yang pertama, tanahnya digali dulu, Pak. Kemudian dibuatkan liang lahat sepanjang badan jenazah. Seperti itu, Pak. Mungkin cukup sekian hasilnya dari kelompok kami. Nice. Bagus. Mbak Asnia. Mungkin ada masukan dari kelompok lain, maksudnya itu misalkan kelompok 1 mengkritisi kelompok 2 atau kelompok 2 mengkritisi kelompok 3 mengasih masukan. Oke Pak, saya mau menambahkan Pak tentang tadi Oh, Pak. Ye. Monggo Mbak. Jadi tata cara sholat jenazah itu ya tadi dulu. Tadi pertama itu niat dulu, terus doa takbir kedua, dan terakhir salam. Begitu Bapak. Wah iya ini berarti memperhatikan nih Mbak Farida ya. Terima kasih. Ada yang lain mungkin masukan dari yang lain untuk kelompok mana? Baru mau bertanya. Kelompok 1. Oke, monggo. Jadi untuk kelompok ini untuk tata cara memandikan tadi, untuk di sini yang memandikan kalau bisa yang satu jenis kelaminnya sama ya Pak ya. Iya, Bu. Kalau jenazahnya laki-laki, makanya memandikan laki-laki, kalau perempuan juga perempuan. Dalam hal ini ada dibolehkan misalkan istri memandikan suaminya, atau sebaliknya. Atau orang tua memandikan anaknya juga boleh nggak Pak gitu Pak? Boleh Mbak Fajar. Apa ini? Absen. Satu lagi, Sebutkan Pak. absennya nomor berapa ini? Absennya nomor berapa? Nomor 1, Pak. Saya dipanggil. Oh, nomor 1. Nomor 1. Iya, ya. Pak, mau tanya, ini kan lagi pandemi nih. Berarti kalau pas pandemi kan nggak boleh tuh megang pas mandiin atau seperti apa tuh gimana Pak untuk perawatan jenazahnya kalau pandemi kayak gini? Wah, ini pertanyaan menarik ini ya. Mungkin dari anak-anak ada yang mau jawab nggak ini? Yata atau Mbak Nancy atau Mbak Farida tadi? Ya, tetap Pak, tetap prosedur rukun syarat harus terpenuhi Pak, meskipun masa pandemi tetap menggunakan protokol kesehatan kan? Oh gitu, ya. Biasanya ada tim khusus ya Pak ya? Iya, ada tim khusus gitu. Ya. Seperti Baik. itu ya. Terima kasih Pak. Teman-teman. Berarti walaupun dalam keadaan pandemi itu syarat dan rukun harus tetap dipenuhi. Maksudnya seperti jenazah biasa, hanya mungkin pakai apa itu corong itu ya, pakai kacamata
pakai baju yang kompor-kompor itu namanya apa? Hazmat apa itu biar virusnya itu. Kemudian juga ketika mensalati, menguburkan, itu tidak boleh ada kerumunan. Masing kelompok silakan nanti diperbaiki ya, karena masih ada masukan dari teman kalian tadi, diperbaiki, nanti min mappingnya dikumpulkan pertemuan ke depan untuk dapat nilai, masukan dari teman tadi, detailnya juga ditambah lagi, kedetailan min mappingnya. Dan sebelum kita menutup, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Pokoknya terima kasih sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Sekali lagi, ini bukan berarti tidak bagus ya tugas kalian, tapi ini untuk kalian itu memperoleh nilai yang lebih sempurna itu. Kemudian yang dari kita praktek, dari kita membuat min mapping, itu apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita temukan, bahwa pertama adalah fardu atau hukum memandikan, mengkafani, mensalati, menguburkan itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Berarti ya, apakah yang memandikan itu harus Pak Mutin? Tidak ya. Berarti kalian nanti ketika di rumah karena sudah mempelajari dan melihat, itu kalau disuruh memandikan berani? Insya Allah siap, Pak. Mantap itu ya. Berarti itu yang sebenarnya pelajaran intinya itu bahwa kita sadar tentang pentingnya merawat jenazah itu, bahwa umat muslim itu sedemikian mulianya sampai perawatan jenazah pun, mengantar ke peristirahatan terakhir pun ada cara-cara yang begitu banyak. Kesimpulan pelajaran pada siang hari ini, kemudian ini yang paling penting bagi anak-anak itu mati sudah punya bekal apa? Sebaik-baiknya bekal adalah kalau apa? Amal ya, itu amal soleh. Fa inna khairu zati taqwa, itu ya. Salah sebaik-baiknya zat itu apa? Itu yang sapu bekal itu ya takwa itu. Untuk tugas minggu depan, silakan ini mempelajari hikmah perawatan jenazah, kemudian hasil belajar nanti ditulis di LKPD poin yang C ya. Kalau kemarin dalil poin A, menganalisis ini poin B, kemudian yang poin C ini untuk analisis itu hikmah. Nah, nanti hasil LKPD ini akan menjadi bahan evaluasi. Kemudian perbaikan tugas proyek tadi juga akan menambah nilai kalian. Nah, itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.